peserta, karena ini kan tugas kelompok. Jadi nanti di awal kegiatan, para admin itu akan membuat grup atau kelompok di LMS-nya masing-masing. Nah, untuk kegiatan ruang kolaborasi seperti ini, berarti kan tugasnya kelompok. Nah, maka pada saat unggah hasil ruang kolaborasi, ini sudah disettingnya kelompok juga. Jadi hanya perlu satu orang perwakilan yang mengirimkan tugas kelompoknya, maka nanti akan tersubmit juga ke anggota kelompok lainnya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menginginkan seperti itu, silakan koordinasikan dengan adminnya. Jadi, enggak, saya pengen meskipun kelompok submitnya harus masing-masing, ya silahkan. Jangan lupa berkoordinasi dengan adminnya. Nanti admin yang akan menyeting ulang di LMS-nya. Tapi kalau secara defaultnya, nanti perwakilan peserta saja yang upload, kemudian nanti anggota kelompok lainnya pun akan otomatis terupload di bagian ini. Kemudian untuk Bapak Ibu juga yang memberikan penilaian itu sebentar. Pada saat Bapak Ibu ingin memberikan penilaian, nah misalkan Bapak Ibu itu saya nggak mau ngasih penilaian yang sama meskipun dalam satu kelompok. Nah, kalau biasanya kan meskipun kelompoknya biasanya kan kalau tugas kelompok itu ya nilainya juga sama, maka nanti pada saat Bapak Ibu memberikan penilaian itu juga nilai dan rubrik dan feedbacknya di komentar itu di bagian ini ya Bapak Ibu, di bagian komentar. Nah, itu pun akan submit ke semua anggota kelompoknya juga gitu. Jadi Bapak Ibu hanya perlu memberikan umpan balik satu kali untuk satu kelompok, maka akan tersebar ke semua anggota. Tapi kalau misalkan nih saya ingin memberikan penilaiannya beda, si C mah nggak rajin misalkan, jadi nilainya atau feedbacknya mau saya tambahin, misalkan komentarnya mau saya bedain dari yang lain. Nah, disilahkan. Caranya pada saat Bapak Ibu mengklik, misalkan ini untuk si A, diklik bagian ini misalkan ya, tidak tugas dikumpulkan. Nah, di bagian grup submission-nya ini, Bapak Ibu jangan lupa diklik no. Maka nanti feedback yang Bapak Ibu berikan di sini itu akan hanya diberikan untuk satu peserta saja yang Bapak Ibu rasa oh ini nggak bagus nih peserta, nggak aktif dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ini pilihannya yes, maka nanti untuk semua untuk semua anggota kelompok di kelompok tersebut akan mendapatkan feedback yang sama gitu. Nah, tipsnya jika Bapak Ibu nanti mengecek tugas peserta, pada saat Bapak Ibu melihat ini ya, misalkan tugasnya itu kan nanti Bapak Ibu unduh, kemudian dibaca. Nah, pada saat Bapak Ibu membaca, agar waktu pada saat Bapak Ibu mengecek tugas peserta itu tercatat di time span, itu Bapak Ibu ininya diaktifkan ya, komennya diklik, kemudian kursornya simpan di sini. Jadi sistem akan menganggap Bapak Ibu itu sedang aktif di kegiatan ini, maka time span-nya akan jalan gitu. Jadi pada saat Bapak Ibu membaca, jangan udah aja biarin ngeklik download, udah selesai ininya ditinggalin. Nah, jangan seperti itu. Jadi agar tercatat waktu pada saat Bapak Ibu sedang membaca, jangan lupa komennya diklik, kemudian kursornya simpan di sini. Jadi sistem menganggap Bapak Ibu sedang aktif. Gitu.
Gitu ya, Bapak Ibu. Ini bukan trik, tapi memang karena kalau misalkan ditinggalin gitu aja, nah kadang si time span-nya itu nggak jalan, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi untuk yang ruang kolaborasi ini, mohon kalau misalkan Bapak Ibu nggak mau, saya mah nggak mau nggak mau kelompok harus satu-satu, ya silakan koordinasi dengan adminnya, biar adminnya membukakan akses untuk peserta harus mengunggahnya sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu juga akan menerapkan grup yang berbeda-beda di setiap harinya, mohon diinfokan juga ke adminnya. Gitu. Jadi kalau kemarin sih rata-rata grupnya sama ya dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan enggak, saya mah mau beda-beda, hari pertama grupnya A, hari kedua grupnya B, ya silakan. Tapi nanti mohon diinfokan ke adminnya, karena ada beberapa settingan yang harus dilakukan oleh admin. Kecuali enggak lah, cukup satu kelompok, maksudnya satu jenis kelompok untuk semua modul, itu aja udah cukup. Nah ya alhamdulillah, jadi adminnya nggak perlu setting-setting kayak gitu. Kemudian untuk pembagian kelompok disinkronus itu juga tidak ada kaitannya dengan LMS ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan disinkronus Bapak Ibu mau membagi menjadi 2 kelompok, ya sudah di kegiatan sinkronus saja bornya dipisah menjadi 3 gitu. Tapi tidak perlu tidak perlu membuat kelompok baru di LMS-nya, karena untuk settingan tatap muka ini itu tidak disetting untuk per kelompok. Jadi peserta bisa masuk ke sini secara bersamaan. Nah, kemudian ini untuk sekarang yang LO, lembar observasi. Nah, ini ya Bapak Ibu nanti kalau misalkan jadi instruktur, ini Bapak Ibu bisa melihat ini, petunjuk bagi instruktur, kemudian daftar hadir dan lembar observasi. Nah, ini lembar observasi yang tadi disebutkan. Jadi pada saat Bapak Ibu klik di sini, kemudian di sini ada informasinya, kemudian bagaimana cara Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik, klik grade, kemudian di situ belum ada ini, diklik grade, kemudian nanti setelah muncul rubrik ini, Bapak Ibu tinggal pilih ya, calon instruktur menunjukkan peningkatan keaktifan dalam partisipasi ya atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan ada catatan, silakan dituangkan di sini catatan. Seperti itu. Tinggal diklik sampai warnanya berubah jadi hijau. Gitu ya, Bapak Ibu ya, sampai berubah jadi hijau semua. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu klik Save Change. Klik. Maka nanti akan tersimpan. Nah, ini nilai yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak perlu atau diabaikan saja, karena ini adalah efek kita menggunakan rubrik di sini, fitur assignment gitu. Jadi kalau misalkan ya memang ini tidak ada peningkatan keaktifan, ini juga nggak ada, ya udah seadanya, kemudian klik save, udah itu aja. Ininya tidak usah dihiraukan, diabaikan. Gitu. Yang penting catatan ininya saja. Itu untuk lembar observasi. Nah, untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya pun cara grade-nya sama Bapak Ibu. Cara memberikan umpan balik atau ngisinya juga sama, jadi tinggal diklik.
Kemudian nanti Bapak Ibu menemukan tombol grade di sini, tinggal diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk memberikan feedback, tinggal diklik-klik. Nanti ada tombol komponen di sini ya Bapak Ibu. Di sini nggak ada karena memang tidak ada yang disubmit oleh peserta. Jadi tombol komennya belum aktif. Tapi nanti kalau sudah ada komentar, ada yang dikirimkan oleh peserta, nanti ada komen di sini kayak tadi. Gitu. Jangan lupa ya diklik sampai berubah warna hijau. Nah, kemudian itu sama ya Bapak Ibu untuk setiap hari 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian nanti di hari ke-10 itu Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan penilaian. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama penilaian keterampilan, tinggal diklik, kemudian Bapak Ibu klik grade, kemudian diisi rubriknya. Silakan dibaca, diisi sampai berubah warna hijau seperti ini. Nanti kalau sudah klik save change. Nanti akan keluar nilainya. Nah, ini nilai inilah yang baru akan ditarik menjadi salah satu komponen penilaian KIP. Kemudian ada penilaian kehadiran, sudah sama, Bapak Ibu tinggal klik grade, kemudian tinggal diisi, diklik, klik, klik. Kalau sudah save change. Nah, maka nanti akan keluar nilainya. Seperti itu. Nah, itu penilai umpan balik dan penilaian ya, Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir, ini tadi lupa, ada yang namanya daftar hadir. Nah, ini daftar hadir harus diisi setiap hari. Daftar hadir terkait apa? Terkait kegiatan sinkronusnya saja. Jadi ini daftar hadir untuk kegiatan sinkronus. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik daftar hadir peserta, maka nanti akan terbuka di sini. Nah, kalau misalkan belum terbuka ya kayak tadi belum ada, diklik tombol ini Bapak Ibu. Oh. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik tombol yang seperti play ini. Ini misalkan pertemuan tatap maya hari ke-1. Ini diklik, kemudian nanti tinggal diisi. H itu hadir, TH itu tidak hadir. Nah, ini agak berbeda dengan yang KSPS. Nanti saya perlihatkan. Kalau KSPS itu penilaiannya itu nah ini ya Bapak Ibu, kehadiran peserta. Nah, pada saat mengklik ini SB, B, C, K. Untuk mengetahui apa itu SB, SB itu sangat baik, B itu baik, C cukup, K kurang. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi di range ini. Gitu. Tapi kalau untuk guru cukup hadir atau tidak hadir aja. Nah, misalkan peserta 3 demo itu dia tidak hadir, tapi ternyata tidak hadirnya itu karena sakit atau seperti apa gitu ya, atau ada ya pokoknya tidak bisa ikut aja gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi di bagian remark untuk catatannya. Misalkan dia tidak hadir, tapi karena sakit, misalkan ditulis karena sakit. Nah, nanti ini akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu memberikan penilaian kehadiran. Gitu. Ini kalau sudah diisi, jangan lupa Bapak Ibu, ini tinggal diklik-klik saja ya. Klik, kemudian save attendance. Yang ini juga sama, Bapak Ibu tinggal klik.
tinggal diklik kayak gitu, kemudian kalau sudah klik save attendance. Nah, nanti pengaruhnya kemana? Nah, nanti di kegiatan ini pada saat Bapak Ibu melihat klik grade, nanti Bapak Ibu, nah di sini bisa melihat, oh ini nilainya 100. Misalkan ini nanti nilainya 50 atau bagaimana. Nah, pada saat Bapak Ibu memberikan penilaian kehadiran, di sini Bapak Ibu bisa melihat yang aspek yang paling atas, calon instruktur hadir di bawah 24 JP sesi sinkronus. Nah, kalau misalkan nilainya, nilai apa itu tadi, nilai kehadirannya di bawah 70, di bawah ya 70, maka nanti Bapak Ibu mengkliknya yang poin 1. Tapi kalau nilainya tadi di atas 70, maka Bapak Ibu mengklik poin 4. Jadi mengisi ini itu berdasarkan nilai kehadiran itu. Nilai kehadiran itu ngelihatnya dari mana? Dari kehadiran yang sudah Bapak Ibu klik di setiap harinya. Itu akan terakumulasi menjadi satu nilai yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan untuk memberikan nilai di sini 1 atau 4. Itu. Jadi bukan di istilahnya kalau bahasa Sunda mah apa di wang-wang ya, tapi memang berdasarkan data. Gitu. Nah, ini kenapa 24 JP? Ya, dari tim pengembangnya mintanya seperti ini. Jadi mungkin ada yang namanya toleransi 10 JP untuk peserta. Gitu, Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang kehadiran. Ini kita lihat yang KSPS ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk rubrik penilaian kehadirannya ada di depan. Tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ada di sini nih. Jadi pada saat Bapak Ibu buka LMS-nya, nanti akan keluar rubrik penilaian kehadiran. Tapi mohon diingatkan kembali bahwa rubrik penilaian kehadiran ini diisinya di akhir pelatihan di hari ke-10. Kemudian yang yang penilaian keterampilannya ada di hari ke-9 di bagian ini Bapak Ibu. Ruang kolaborasi. Unggah tugas pelaksanaan IHT. Jadi ini diklik, kemudian klik grade, kemudian diisi rubriknya. Nanti jangan lupa klik save yang ada di bagian atas. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu ya tampilannya biar full, ini aja Bapak Ibu yang di sebelah kanan bawah ini Bapak Ibu atur-atur. Kalau ini tampilan grade-nya aja, tampilan rubriknya aja, ini tampilan dua-duanya, rubrik sama tugas yang diunggah, kemudian yang satu untuk tugasnya aja. Diatur-atur aja di sini. Itu untuk memudahkan penilaian. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan LMS yang nanti akan Bapak Ibu gunakan sebagai instruktur di pelatihan peserta, karena ini kan tugas kelompok. Jadi nanti di awal kegiatan para admin itu akan membuat grup atau kelompok di LMS-nya masing-masing. Nah, untuk kegiatan ruang kolaborasi seperti ini berarti kan tugasnya kelompok. Nah, maka pada saat unggah hasil ruang kolaborasi, ini sudah disettingnya kelompok juga. Jadi hanya perlu satu orang perwakilan yang mengirimkan tugas kelompoknya, maka nanti akan tersubmit juga ke anggota kelompok lainnya, seperti itu. Nah, tapi
Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menginginkan seperti itu, silakan koordinasikan dengan adminnya. Jadi, enggak, saya pengen meskipun kelompok submitnya harus masing-masing, ya silahkan. Jangan lupa berkoordinasi dengan adminnya. Nanti admin yang akan menyeting ulang di LMS-nya. Tapi kalau secara defaultnya, nanti perwakilan peserta saja yang upload, kemudian nanti anggota kelompok lainnya pun akan otomatis terupload di bagian ini. Kemudian untuk Bapak Ibu juga yang memberikan penilaian itu sebentar. Pada saat Bapak Ibu ingin memberikan penilaian, nah misalkan Bapak Ibu itu saya nggak mau ngasih penilaian yang sama meskipun dalam satu kelompok. Nah, kalau biasanya kan meskipun kelompoknya biasanya kan kalau tugas kelompok itu ya nilainya juga sama, maka nanti pada saat Bapak Ibu memberikan penilaian itu juga nilai dan rubrik dan feedbacknya di komentar itu di bagian ini ya Bapak Ibu, di bagian komentar. Nah, itu pun akan submit ke semua anggota kelompoknya juga gitu. Jadi Bapak Ibu hanya perlu memberikan umpan balik satu kali untuk satu kelompok, maka akan tersebar ke semua anggota. Tapi kalau misalkan nih saya ingin memberikan penilaiannya beda, si C mah nggak rajin misalkan, jadi nilainya atau feedbacknya mau saya tambahin, misalkan komentarnya mau saya bedain dari yang lain. Nah, disilahkan. Caranya pada saat Bapak Ibu mengklik, misalkan ini untuk si A, diklik bagian ini misalkan ya, tidak tugas dikumpulkan. Nah, di bagian grup submission-nya ini, Bapak Ibu jangan lupa diklik no. Maka nanti feedback yang Bapak Ibu berikan di sini itu akan hanya diberikan untuk satu peserta saja yang Bapak Ibu rasa oh ini nggak bagus nih peserta, nggak aktif dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ini pilihannya yes, maka nanti untuk semua untuk semua anggota kelompok di kelompok tersebut akan mendapatkan feedback yang sama gitu. Nah, tipsnya jika Bapak Ibu nanti mengecek tugas peserta, pada saat Bapak Ibu melihat ini ya, misalkan tugasnya itu kan nanti Bapak Ibu unduh, kemudian dibaca. Nah, pada saat Bapak Ibu membaca, agar waktu pada saat Bapak Ibu mengecek tugas peserta itu tercatat di time span, itu Bapak Ibu ininya diaktifkan ya, komennya diklik, kemudian kursornya simpan di sini. Jadi sistem akan menganggap Bapak Ibu itu sedang aktif di kegiatan ini, maka time span-nya akan jalan. Gitu. Jadi pada saat Bapak Ibu membaca, jangan udah aja biarin ngeklik download, udah selesai ininya ditinggalin. Nah, jangan seperti itu. Jadi agar tercatat waktu pada saat Bapak Ibu sedang membaca, jangan lupa komennya diklik, kemudian kursornya simpan di sini. Jadi sistem menganggap Bapak Ibu sedang aktif. Gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini bukan trik, tapi memang karena kalau misalkan ditinggalin gitu aja, nah kadang si time span-nya itu nggak jalan. Oke, sekali lagi untuk yang ruang kolaborasi ini, mohon kalau misalkan Bapak Ibu nggak mau, saya mah nggak mau nggak mau kelompok harus satu-satu ya, silakan koordinasi dengan adminnya biar adminnya membukakan akses untuk peserta harus mengunggahnya sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kalau misalkan
Bapak Ibu juga akan menerapkan grup yang berbeda-beda di setiap harinya, mohon diinfokan juga ke adminnya gitu. Jadi kalau kemarin sih rata-rata grupnya sama ya dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan enggak, saya mah mau beda-beda, hari pertama grupnya A, hari kedua grupnya B, ya silakan. Tapi nanti mohon diinfokan ke adminnya, karena ada beberapa settingan yang harus dilakukan oleh admin. Kecuali enggak lah, cukup satu kelompok, maksudnya satu jenis kelompok untuk semua modul, itu aja udah cukup. Nah ya alhamdulillah, jadi adminnya nggak perlu setting-setting kayak gitu. Kemudian untuk pembagian kelompok disinkronus itu juga tidak ada kaitannya dengan LMS ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan disinkronus Bapak Ibu mau membagi menjadi 2 kelompok, ya sudah di kegiatan sinkronus saja bornya dipisah menjadi 3 gitu. Tapi tidak perlu tidak perlu membuat kelompok baru di LMS-nya, karena untuk settingan tatap muka ini itu tidak disetting untuk per kelompok. Jadi peserta bisa masuk ke sini secara bersamaan. Nah, kemudian ini untuk sekarang yang LO, lembar observasi. Nah, ini ya Bapak Ibu nanti kalau misalkan jadi instruktur, ini Bapak Ibu bisa melihat ini, petunjuk bagi instruktur, kemudian daftar hadir dan lembar observasi. Nah, ini lembar observasi yang tadi disebutkan. Jadi pada saat Bapak Ibu klik di sini, kemudian di sini ada informasinya, kemudian bagaimana cara Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik, klik grade, kemudian situ belum ada ini, diklik grade, kemudian nanti setelah muncul rubrik ini Bapak Ibu tinggal pilih ya, calon instruktur menunjukkan peningkatan keaktifan dalam partisipasi ya atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan ada catatan, silakan dituangkan di sini catatan. Seperti itu. Tinggal diklik sampai warnanya berubah jadi hijau. Gitu ya Bapak Ibu ya, sampai berubah jadi hijau semua. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu klik Save Change. Klik. Maka nanti akan tersimpan. Nah, ini nilai yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak perlu atau diabaikan saja, karena ini adalah efek kita menggunakan rubrik di sini, fitur assignment gitu. Jadi kalau misalkan ya memang ini tidak ada peningkatan keaktifan, ini juga nggak ada, ya udah seadanya, kemudian klik save, udah itu aja. Ininya tidak usah dihiraukan, diabaikan gitu. Yang penting catatan ininya saja. Itu untuk lembar observasi. Nah, untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya pun cara grade-nya sama Bapak Ibu. Cara memberikan umpan balik atau ngisinya juga sama, jadi tinggal diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu menemukan tombol grade di sini, tinggal diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk memberikan feedback, tinggal diklik-klik. Nanti ada tombol komponen di sini ya Bapak Ibu. Di sini nggak ada karena memang tidak ada yang disubmit oleh peserta. Jadi tombol komennya belum aktif. Tapi nanti kalau sudah ada komentar, ada yang dikirimkan oleh peserta, nanti ada komen di sini kayak tadi. Gitu. Jangan lupa ya diklik sampai berubah warna hijau. Nah, kemudian itu sama ya Bapak Ibu untuk setiap hari
3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian nanti di hari ke-10 itu Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan penilaian. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama penilaian keterampilan, tinggal diklik, kemudian Bapak Ibu klik grade, kemudian diisi rubriknya. Silakan dibaca, diisi sampai berubah warna hijau seperti ini. Nanti kalau sudah klik save change. Nanti akan keluar nilainya. Nah, ini nilai inilah yang baru akan ditarik menjadi salah satu komponen penilaian KIP. Kemudian ada penilaian kehadiran, juga sama, Bapak Ibu tinggal klik grade, kemudian tinggal diisi, diklik, klik, klik. Kalau sudah save change. Nah, maka nanti akan keluar nilainya. Seperti itu. Nah, itu penilai umpan balik dan penilaian ya, Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir, ini tadi lupa, ada yang namanya daftar hadir. Nah, ini daftar hadir harus diisi setiap hari. Daftar hadir terkait apa? Terkait kegiatan sinkronusnya saja. Jadi ini daftar hadir untuk kegiatan sinkronus. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik daftar hadir peserta, maka nanti akan terbuka di sini. Nah, kalau misalkan belum terbuka ya kayak tadi belum ada, diklik tombol ini Bapak Ibu. Oh. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik tombol yang seperti play ini. Ini misalkan pertemuan tatap maya hari ke-1. Ini diklik, kemudian nanti tinggal diisi. H itu hadir, TH itu tidak hadir. Nah, ini agak berbeda dengan yang KSPS. Nanti saya perlihatkan. Kalau KSPS itu penilaiannya itu nah ini ya Bapak Ibu, kehadiran peserta. Nah, pada saat mengklik ini SBDCK. Untuk mengetahui apa itu SB, SB itu sangat baik, B itu baik, C cukup, K kurang. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi di range ini. Gitu. Tapi kalau untuk guru cukup hadir atau tidak hadir aja. Nah, misalkan peserta 3 demo itu dia tidak hadir, tapi ternyata tidak hadirnya itu karena sakit atau seperti apa gitu ya, atau ada ya pokoknya tidak bisa ikut aja gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi di bagian remark untuk catatannya. Misalkan dia tidak hadir, tapi karena sakit, misalkan ditulis karena sakit. Nah, nanti ini akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu memberikan penilaian kehadiran. Gitu. Ini kalau sudah diisi, jangan lupa Bapak Ibu, ini tinggal diklik-klik saja ya. Klik, kemudian save attendance. Yang ini juga sama, Bapak Ibu tinggal klik. Tinggal diklik-klik kayak gitu, kemudian kalau sudah klik save attendance. Nah, nanti pengaruhnya kemana? Nah, nanti di kegiatan ini pada saat Bapak Ibu melihat klik grade, nanti Bapak Ibu, nah di sini bisa melihat, oh ini nilainya 100. Misalkan ini nanti nilainya 50 atau bagaimana. Nah, pada saat Bapak Ibu memberikan penilaian kehadiran, di sini Bapak Ibu bisa melihat yang aspek yang paling atas, calon instruktur hadir di bawah 24 JP sesi sinkronus. Nah, kalau misalkan nilainya
nilai apa itu tadi kehadiran, nilai kehadirannya di bawah 70, di bawah ya 70, maka nanti Bapak Ibu mengkliknya yang poin 1. Tapi kalau nilainya tadi di atas 70, maka Bapak Ibu mengklik poin 4. Jadi mengisi ini itu berdasarkan nilai kehadiran itu. Nilai kehadiran itu ngelihatnya dari mana? Dari kehadiran yang sudah Bapak Ibu klik di setiap harinya. Itu akan terakumulasi menjadi satu nilai yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan untuk memberikan nilai di sini 1 atau 4. Itu. Jadi bukan di istilahnya kalau bahasa Sunda mah apa di wang-wang ya, tapi memang berdasarkan data. Gitu. Nah, ini kenapa 24 JP? Ya, dari tim pengembangnya mintanya seperti ini. Jadi mungkin ada yang namanya toleransi 10 JP untuk peserta. Gitu, Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang kehadiran. Ini kita lihat yang KSPS ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk rubrik penilaian kehadirannya ada di depan. Tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ada di sini nih. Jadi pada saat Bapak Ibu buka LMS-nya, nanti akan keluar rubrik penilaian kehadiran. Tapi mohon diingatkan kembali bahwa rubrik penilaian kehadiran ini diisinya di akhir pelatihan di hari ke-10. Kemudian yang yang penilaian keterampilannya ada di hari ke-9 di bagian ini Bapak Ibu. Ruang kolaborasi. Unggah tugas pelaksanaan IHT. Jadi ini diklik, kemudian klik grade, kemudian diisi rubriknya. Nanti jangan lupa klik save yang ada di bagian atas. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu ya tampilannya biar full, ini aja Bapak Ibu yang di sebelah kanan bawah ini Bapak Ibu atur-atur. Kalau ini tampilan grade-nya aja, tampilan rubriknya aja, ini tampilan dua-duanya, rubrik sama tugas yang diunggah, kemudian yang satu untuk tugasnya aja. Diatur-atur aja di sini. Itu untuk memudahkan penilaian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan LMS yang nanti akan Bapak Ibu gunakan sebagai instruktur di pelatihan